Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini adalah mata kuliah sesi ke-8 ya, setelah UTS. Nah, di layar laptop saudara-saudara akan tampak ya, PowerPoint, slideshow ya, yang akan kita teruskan untuk membicarakan ya, chapter 12 mengenai global product. Kita akan lihat apa isi dari global product. Clara sudah bisa lihat di laptopnya ada? Clara bisa lihat di laptopnya? Ya. Terus kemudian Martin Pandapotan lihat sudah? Halo Martin? Lihat ya. Terus Cherry Hartono bisa melihat ya? Iya, terima kasih. Saya coba mengecek. Nah, kita melihat global product. Ya, mengenai global product, ya, artinya produk standarisasi, tentu ada yang pro dan ada yang cons, yang anti. Itu biasa itu. Ya, kita akan lihat apa yang disebut global product standardization. Produk yang distandarisasi dulu. Apa artinya produk yang distandarisasi? Ya, kita melihat ya, ada produk-produk yang biasanya distandarisasi. Ya, contohnya global product. Kenapa distandarisasi dulu? Apa arti standarisasi? Standarnya disamakan. Ya, standarnya disamakan. Disamakan dalam bentuk apa? Tentu pertama-tama brand name. Ya, merek itu distandardize. Artinya seperti pada katakanlah Gillette, ya. Kemudian juga kita lihat Coca-Cola, ya. Kemudian Sony television sets atau Benetton itu sweaters, ya, kaos. Ya, biasanya distandarkan dulu di mana-mana sama, formulanya sama. Pada Coca-Cola misalnya. Ya, brandnya apakah dipasarkan di Eropa, di Amerika Utara, Amerika Selatan, ya, apakah di Moskow, apakah di Saudi Arabia, apakah di Jepang, ya, di China, termasuk di Taiwan, di Indonesia dan di Australia, ya, brand name-nya adalah Coca-Cola. Jadi diseragamkan, itu maksudnya standarisasi. Tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, formulanya juga distandarisasi. Formula apa misalnya? Ya, formula Coca-Cola kita lihat itu adalah gula karamel. Artinya gula yang digosongkan sehingga dia menjadi hitam kecoklat-coklatan. Setiap Coca-Cola warnanya mesti hitam kecoklat-coklatan. Formulanya sama. Ya, kemudian ditambahkan ya, macam-macam sehingga kalau kita misalnya minum Coca-Cola, kita akan rasakan hidung kita seperti kena wasabi, dry begitu ya. Ada rasa kick seperti itu. Nah, kemudian kegunaannya juga usage-nya sama. Ya, setiap orang yang minum Coca-Cola itu utamanya sebagai thirst quencher. Thirst itu haus, quencher itu penghilang. Ya, penghilang thirsty, rasa haus itu. Sehingga orang minum Coca-Cola biasanya dalam kondisi chilled, didinginkan. Apakah di kulkas, apakah dikasih ice cube, es batu, pokoknya dingin. Ya, standar itu, dimanapun begitu. Saya belum pernah melihat orang minum Coca-Cola dihangatkan, tidak ada. Ya, walaupun kita ada dalam bulan Januari di Moskow, katakanlah itu adalah puncaknya musim dingin. Ya, kalau kita minta Coca-Cola, kita selalu minta chill. Terus kalau kita tidak boleh minum ya, dingin karena lagi batuk dan sebagainya, kita jangan minta Coca-Cola. Ya, kita minta something else. Apa something else itu? Misalnya jeruk. Ya, orange juice. Nah, orange juice itu bisa dingin, bisa hangat. Ya, jadi kalau pada Coca-Cola tidak. Sekali kita minta Coca-Cola, standarisasinya ialah chill.
Ya, lain dengan misalnya sake di Jepang. Ya, di Jepang orang minum sake ada musimnya. Sekarang masih dingin, orang minum sake dihangatkan. Ya, pakai anglo, ya, dihangatkan, dituang, ya, dari botolnya, kemudian baru diminum hangat-hangat. Nanti kalau misalnya bulan Juli, Agustus, ya, misalnya terus September pada saat musim panas, orang Jepang minum sake itu tidak warm lagi, tidak hangat lagi, tapi chilled, didinginkan. Jadi mereka minta sake itu ditaruh di kulkas, dipendingin, tidak beku tapi didinginkan, chilled, antara 2 sampai 7 derajat, baru mereka minum karena musim panas. Pada Coca-Cola tidak. Coca-Cola tidak ada perbedaan seperti itu. Yang distandarisasikan lagi, diseragamkan lagi apa misalnya kemasan. Ya, kemasannya desainnya sama, tidak ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, selain global ada lagi produk regional. Ya, regional seperti misalnya Honda European Car, Honda Jazz, ya, yang saudara barangkali tahu, barangkali saudara naik Honda Jazz, itu adalah Honda regional untuk daerah Inggris, Honda Jazz itu. Tapi juga sebagian merembes ke Jakarta, jadi di Jakarta juga ada Honda Jazz. Ya. Nah, tidak berarti kalau setiap perusahaan multinasional produknya mesti selalu global, belum tentu. Belum tentu. Walaupun perusahaannya multinasional, tapi kalau tidak distandarisasi seperti saya tadi bilang, misalnya brandnya, kegunaannya tidak diseragamkan, maka dia bukan produk global. Ya. Saya ingatkan, saya harapkan dicatat, ya, dicatat penjelasan saya. Dari mata kuliah bisnis internasional, seluruh jawaban, ya, menjadi gagal, tidak bisa mendapatkan angka maksimal 100 karena tidak bisa menjawab soal mengenai McDonald. Padahal McDonald itu sudah saya jelaskan berbusa-busa. Ya. Ketika McDonald masuk ke Indonesia, McDonald menggunakan strategi apa? Ya, dia menyesuaikan diri dengan local custom. Apa itu local custom? Kebiasaan masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, beragama Islam. Orang Muslim tidak boleh memakan pork. Jadi mayoritas 90%. Jadi McDonald harus menyesuaikan dengan budaya lokal. Ya, artinya mengganti pork dengan beef. Sehingga demikian McDonald mendulang sukses yang besar. Karena orang Muslim boleh memakan beef burger. Orang non-Muslim juga boleh. Ya, jadi target market McDonald menjadi luas sekali, 90+%. Sebaliknya ketika McDonald masuk ke India, ya, menjadi problem juga. Karena di India ada sekitar 10-20 juta orang India yang beragama Islam, juga tentunya tidak boleh makan pork. Tapi di lain pihak juga McDonald tidak gampang mengubah pork menjadi beef seperti di Indonesia. Karena mayoritas orang India itu beragama Hindu. Ya, Hindu itu sangat, ya, mendewa-dewakan lembu atau sapi karena ini adalah tunggangan dari Dewa Siwa. Dewa Siwa itu adalah dewa kematian. Jadi orang Hindu takut dengan Dewa Siwa, berarti juga dia tidak berani makan beef atau lembu tadi. Jadi menjadi problem buat McDonald di India. Akibatnya kenapa? Pakai pork tidak bisa, pakai beef tidak bisa. Jadi mereka ubah dengan apa? Mereka ubah dengan mutton, semacam domba. Nah, ini saya jelaskan. Rupanya tidak dicatat. Kenapa tidak dicatat? Habis tonjolkan wajah, terus ngilang, nggak mendengar. Nanti menjelang penutup kuliah, takut saya absen, muncul lagi. Nah, di sela-sela itu hilang. Ya, saya tidak bisa lihat. Nah, ketika mereka tidak mencatat, dan ketika ini saya tanyakan, ya, mereka blank, tidak bisa menjawab. Hanya ada 1 atau 2 yang bisa menjawab dengan baik. Oleh karena saya beri angka maksimal 10. Yang lain rata-rata 5. Karena salah semua. Ya, ada yang bilang McDonald menggunakan nasi. Tidak ada McDonald menggunakan nasi.
Ya, begitu bukan faktor sukses. Andai kata nasi digabung dengan pork juga, nasi campur babi tidak akan maju itu. Ya, jadi kuncinya bukan pada nasi, ada yang bilang nasi uduk, nasi padang, nasi rendang, segala macam. Padahal salah, ya, salah betul-betul salah. Nah, karena itu mereka dapat angka cuma setengah 5 dari 10. Tapi dua orang berhasil menjawab dengan baik, ya, saya beri angka maksimal 10. Itu untuk bisnis internasional. Jadi kesimpulan saya, mahasiswa tidak mencatat. Kalau dia mencatat, dia pasti tahu. Lagi pula kan saya sudah umumkan, ya, kuliah saya direkam. Nanti ada di YouTube. Kalau ketika saudara bikin soal, ya, merasa kurang bahan, tinggal diakses saja di YouTube, Wiryawan Education. Di situ ada menu, saudara bisa pilih. Ya, nah, saudara bisa dengarkan ulang. Ini juga tidak dilakukan. Jadi jangan salah ketika saya menjelaskan itu, tolong, ya, dicatat dengan baik. Nanti kalau saya tanya di ujian bisa keluar. Ya, ini produk, ya, yang saya katakan bukan dari perusahaan multinasional langsung menjadi global product. Ini pun tidak ada di Johansen. Jadi saudara mesti mencatat sendiri. Kalau saya tanya nanti bisa menjawab untuk UAS nanti. Ya, begini penjelasannya. Kita punya perusahaan besar multinasional yang namanya Nestle. Ya, dengar baik-baik, catat ini. Kalau saya tanya nanti bisa menjawab. Kalau sekarang tidak hadir, kabur atau tidak mencatat, tentu tidak bisa menjawab nantinya ketika UAS. Dan UAS kemungkinan besar juga take home juga seperti UTS. Ya. Kemudian, nah, Nestle ini memasarkan di Indonesia susu cap nona, ya, susu cap nona. Ada lambangnya, ya, ada lambang dari burin atau peternak di Belanda pakai baju khas, ya, Friese burin. Nah, artinya burin, ya, peternak, ya, petani yang dari Fries itu Friesland. Ya. Nah, kemudian dari situ kelihatan namanya adalah susu cap nona, pakai bahasa Indonesia. Nah, ini keluaran dari Nestle multinasional. Ini bukan produk global. Kenapa bukan produk global? Kalau kita misalnya pergi ke Singapura, kita pergi ke Malaysia, KL, atau kita pergi ke Taiwan, Taipei, kita coba misalnya mencari, ya, artinya susu kental manis, sweetened condensed milk, ya, susu cap nona, tidak bakal ada. Tidak ada di toko-toko di Singapura, di KL maupun di Taipei. Tidak ada. Yang ada adalah apa? Ya, brandnya berubah menjadi The Dutch Lady. Ya, Singapura kita minta The Dutch Lady, ada. Ya, KL kita cari The Dutch Lady, sweetened condensed milk, susu kental manis, ada. Di Taiwan juga ada. Tetapi tidak susu cap nona. Jadi ada perubahan brand. Ya, brandnya berubah. Di Indonesia namanya susu cap nona, di Singapura, Malaysia namanya The Dutch Lady. Ya, jadi ini tidak memenuhi persyaratan sebagai global brand. Karena brandnya berubah-ubah. Ini tidak di-standardize, tidak diseragamkan. Ya, jadi saya mohon ini dicatat. Tidak berarti kalau perusahaan itu perusahaan multinasional, produknya pasti harus multinasional juga, ini tidak ada dan tidak terjadi. Sampai sejauh ini kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau bertanya. Jadi saya ulangin, ya, kalau produk global itu mesti seragam, standardize. Setelah distandarisasi, diseragamkan, baru dijual di pasar global dengan strategi globalization strategy. Misalnya ya Coca-Cola tadi, apa diseragamkan juga, tidak ada perubahan-perubahan yang drastis. Ya, tetap mereknya Coca-Cola. Benetton juga begitu. Ya. Kemudian juga Anda lihat, ya, artinya Gillette juga begitu. Saya menggunakan Gillette dari zaman saya masih remaja. Karena dari zaman saya masih remaja itu, jenggot saya, kumis saya udah mulai tumbuh,
saya tidak suka, ya, jadi selalu saya potong tiap pagi itu. Ya, tiap pagi sampai sekarang saya mesti shaving. Kalau saya keluar rumah mesti shaving. Ya, nah shaving saya itu dulu pakai silet. Pada suatu saat silet pernah susah sekali dapatnya, akhirnya saya pakai ya, yang lain-lain yang non silet. Sekarang saya pakai slick, ya, bukan lagi silet. Karena apa? Slick itu sekaligus ada 4, ya, artinya mata pisaunya ada 4, ya, sekali cukur saja langsung bisa lebih cepat waktunya. Jadi saya pakai slick buatan Jerman. Tapi itulah silat dimanapun terjadi. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita teruskan. Ya, kalau kita bicara penyeragaman atau standardization, tentu ada pro, ada cons, ada keunggulan, ada kelemahan. Ya, keunggulannya salah satu cost reduction. Levi's misalnya, ya, dia standardized, dia seragaman. Setiap orang pakai celana jeans mesti begitu. Ya, jadi dimanapun di Indonesia, di India, ya, di Arab kalau orang Arab pakai jeans, kemudian di Eropa, di Jepang dan sebagainya, mesti seragam. Tidak ada perbedaan. Tidak bisa misalnya saya bangsawan Jogja, saya Kanjeng Raden Tumenggung, ya, saya mau pakai Levi's, tapi saya mau pakai, ya, tempat supaya Levi's itu punya sarang untuk keris saya. Karena sebagai KRT saya mesti pakai bawa keris. Oh tidak bisa. Ya, kalau mau pakai Levi's ya santai. Tidak bisa untuk seragam seorang pangeran. Nah, karena dia beli banyak bahan bakunya, yaitu bahan jinnya, dia mendapatkan suatu, ya, economies of scale. Nah dia beli banyak, dia dapat diskon besar. Nah ini artinya cost reduction. Ya. Kedua, karena penjahit jin itu dari pagi sampai sore jahitnya jin yang sama. Jadi dia sudah ahli banget. Ya. Jadi kegagalannya, kesalahannya, atau errornya ketika membuat produksi ini minim sekali. Ya, sehingga dengan demikian tidak ada waste sama sekali. Quality juga improve karena dia terus-menerus bikin, ya, celana jeans. Jadi dia sangat berpengalaman. Enhance customer preference. Kalau kita lihat di mana-mana ada jeans bermerek Levi's, ya, kita yakin ini pasti, ya, artinya disukai oleh pasar. Jadi preferensi kita bertambah. Dulu ada saingannya di dunia, ya, sekarang hilang. Dulu selain Levi's ada yang namanya Lee. Orang boleh pilih Levi's, boleh pilih Lee, L-I-I. Tapi L-I-I belakangan hilang. Ya, di Indonesia banyak sekali. Ya, ada Tira, ada segala macam. Nah, kalau produk global itu tentu memiliki global customers. Seperti pada katakanlah merek global Starbucks itu pasti banyak global customers. Global segment, ini advantageous-nya. Tapi kadang-kadang disadvantageous-nya off target. Ya, karena dia terlalu mementingkan globalisasi, dia kurang, ya, punya kesempatan untuk, ya, misalnya uniqueness. Apa keunikannya? Tidak bisa. Ya, pada Starbucks di seluruh dunia dijual hanya satu, yaitu apa? Kalau tidak, ya, misalnya cappuccino, tentu espresso. Ya, ada coffee latte, tapi itu gabungan. Ya, dan tidak ada kopi lain. Mereka tidak jual kopi tubruk misalnya. Jadi uniqueness-nya tidak ada. Dimanapun kita minum Starbucks ya sama. Di Taipei, di Hong Kong, di Beijing, ya, di Amerika sendiri, ya, di Paris. Ya kalau minum di Starbucks ya itu. Ya, jadi kita lihat kadang-kadang juga dia ada trade barriers-nya yang menghadang kalau produk-produk global. Dulu Indonesia zaman Presiden Soeharto tidak boleh ada mobil yang diimpor secara build up. Ya, jadi susah dapat misalnya Ferrari, ya, Lamborghini, Maserati, ya, yang beredar di Indonesia. Bugatti juga tidak ada. Ya, karena ada trade barriers. Karena itu sebagai produk global diimpor. Sekarang tidak. Nah, kemudian ada pasar-pasar di mana strong local competitors muncul. Ya, tidak gampang dimasuki begitu saja. Nescafe sampai sekarang
ya, tidak pernah membuat kopi seperti kopi kapal api. Karena tahu mereka belajar dari pengalaman, ya, kopi kapal api itu suatu pasar kopi lokal, ya, yang dibuat oleh Pak Indra Budiodo, Pak Sudomo, dan sebagainya. Ya, itu betul-betul kopi yang sangat kuat di pasar di Indonesia. Nah, ketika dulu Bayura mau masukkan juga kopi tubruk, ya, yang mereka lakukan, mereka pasarkan, ya. Nah, mereka gunakan bintang iklan yang hebat ketika itu, rocker, ya. Nah, terus mereka melakukan kampanye dengan menghabiskan 4 juta US dollar, ya, ketika tiap hari rocker itu berteriak, kopiku kental, musikku keras, kopiku kental, Torabika, mereka gagal. Ya, mereka gagal. Nah, 4 juta US dollar kalau sekarang itu 60 miliar. Ya. Ketika Nescafe mau masuk, Nescafe tahu mereka tidak punya kemampuan masuk ke pasar kopi tubruk. Mereka tidak punya teknologi dan segala macam. Jadi mereka mampunya apa? Mereka bisa bikin kopi instan, yaitu mereka punya Nescafe, ya, yang mereka 3 besar di dunia. Nescafe, Maxwell, satu lagi yang ketiga saya lupa. Jadi ketika itu, ya, Nestle tidak mau masuk ke kopi tubruk. Mereka pasti kalah, mereka tidak tahu teknologi, tidak pernah memasarkan. Tapi mereka pilih suatu ceruk, ya, segmen pasar yang kecil, yang namanya niche market, ya, niche market. Kecil sekali sehingga hampir tidak ada pemain di situ, zero. Ya. Artinya kopi kapal api tidak masuk ke situ, Torabika juga tidak masuk ke situ. Jadi Nestle masuk ke ceruk kecil tadi itu yang nihil, tidak ada kompetitor. Dia berani masuk karena dia ahli. Dia ahli bikin, ya, kopi yang disebut instant coffee. Kemudian dia juga ahli memasarkan instant coffee dalam bentuk Nescafe tadi. Jadi dia masuk ke situ. Nah, syaratnya, ya, pasar yang kecil tadi hampir tidak ada, itu harus bisa tumbuh. Nah, memang ceruk kopi instant coffee tumbuh. Sekarang kalau kita lihat kopi Starbucks juga instant coffee. Sekarang kalau kita lihat sekarang pasar juga kopi sachet itu yang 3 in 1 sekaligus, ada susunya, ada gulanya, itu semuanya instant coffee. Ya, market kopi tubruk mengecil sekali sekarang di Indonesia. Paling-paling adanya di kopi warteg dan sebagainya. Ya, tapi kopi-kopi kelas elit, mulai dari Starbucks dan sebagainya, ya, semuanya adalah kopi instant. Ya, ini kita lihat, itu strong local competitor. Nescafe masuk, ya, ke kopi instant bukan karena apa? Karena dia menghindari local competitor yang strong, yaitu kopi kapal api. Ya, ini beberapa disadvantage. Sekarang, ya, kopi instan sudah merajalela di Indonesia ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu mengenai strategi globalisasi. Jadi saya ulangin, sebelum bisa dilakukan strategi globalisasi, produk-produknya harus distandarisasi dulu, standardized, diseragamkan dari segi brand, formula, kegunaan, ya, kemasan dan sebagainya. Ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua, kita bicara lokalisasi. Lokalisasi apa sih ini? Ini adalah, ya, artinya changes, kata Johansson, perubahan-perubahan, ya, pada produk yang diperlukan supaya suatu produk atau suatu service bisa berfungsi dengan baik. Ya, kita lihat sekarang. Ya, kita lokalisasi itu menghindari, ya, yang potential customer yang selalu belum apa-apa langsung menolak. Ya, kita lihat contohnya apa. Kita tahu bahwa dulu ada telex. Telex ini mengandung kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau orang-orang yang menulis
selain dari bahasa Latin, ya, misalnya orang Arab, terus juga orang Jepang, Chinese people, ya, the Korean people. Ini problem kalau menggunakan telex, ya, karena telex itu seperti telegram, ya, pakai bahasa Latin. Akhirnya seorang ahli Jepang, ya, artinya menciptakan suatu fax machine. Fax itu apa? Surat. Surat yang ditulis dalam segala bahasa, bahasa Arab, ya, bahasa Latin seperti Amerika, huruf Latin, Amerika, Belanda, Jerman kan pakai huruf Latin, ya, atau bahasa kanji Jepang, atau bahasa, ya, Chinese Mandarin. Ini bisa menggunakan fax machine. Karena fax machine itu nanti dimasukkan dengan sistem telepon masuk ke mesin fax, ya, kemudian juga muncul di tempat bisnis partner kita atau keluarga kita, keluar dalam bentuk asli surat itu. Kalau ditandatangan lengkap dengan tanda tangannya, bisa itu fax machine. Ya, itu suatu penyesuaian, diadaptasi dengan kepentingan orang-orang yang tidak berbahasa Latin, tidak berhuruf Latin. Ya, ini terjadi. Juga kita lihat pada strategi, ya, masuknya McDonald tadi seperti saya cerita, dia masuk ke Indonesia, dia gunakan strategi lokalisasi. Nah, itu apa? Orang Indonesia mayoritas Muslim. Karena Muslim tidak makan babi, ya, jadi bisa diganti dengan beef. Ya, strategi lokalisasi, di-localize, disesuaikan dengan selera orang lokal, makanya namanya lokalisasi. Nama kedua juga adaptasi, sama aja itu, karena dia adapted, disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Dengan selera orang Indonesia yang mayoritas Muslim. Jadi baik lokalisasi maupun adaptasi, artinya satu barang dua nama. Ya, diadaptasikan dulu, disesuaikan dulu. Pada Coca-Cola tidak ada. Ya, orang minum Coca-Cola ya dingin, nggak peduli orang Arab, nggak peduli orang Cina, nggak peduli orang Jepang, orang Amerika, ya, orang Rusia minumnya dingin. Kalau pada McDonald tidak bisa, karena kalau McDonald menggunakan strategi globalisasi, dia pakai pork di mana-mana, mungkin suksesnya kecil sekali, karena hanya menyentuh 10% umat non-Muslim, 90% adalah umat, ya, Muslim, umat Islam. Inilah strategi lokalisasi atau strategi adaptasi. Yang ketiga sebenarnya ada lagi, ya, lokalisasi, adaptasi. Yang ketiga namanya customisasi, dari kata custom, ya, artinya custom, kebiasaan, custom. Jadi ada tiga nama, satu barang namanya tiga, ya, lokalisasi, adaptasi, atau customisasi. Nah, ini mengenai strategi produk-produk global. Bisa lokalisasi, pada McDonald dia masuk ke pasar internasional, dia gunakan pork, tapi begitu masuk ke Indonesia dan India, dia tidak bisa menggunakan pork. Ya, disesuaikan dengan kondisi lokal. Yaitu strategi lokalisasi, adaptasi, dan kemudian juga strategi customisasi. Jadi satu barang punya tiga nama, lokalisasi, adaptasi, ya, dan kemudian customisasi, dari kata custom. Ini perbedaan. Nah, ini, ya, arti uniform, localized, adapted. Ya, kita lihat dari sini dia naik. Preferensinya seperti itu. Ya. Kalau barang-barang yang di sini adalah barang-barang yang, ya, artinya uniform. Ya, preferensinya sama. Ini barang-barang yang tidak uniform, tapi harus dilocalize dan diadopt. Ya. Kalau tidak pertanyaan, kita teruskan. Ini standarisasi. Ya, kita lihat fully adapted, 100% diadaptasi, atau fully standardized. Ya. Kita lihat incremental manufacturing cost. Sini kita bisa lihat. Tapi ini tidak perlu buat ujian, jadi kita lanjutkan saja. Nah, tapi Johansson juga, ya, memperingatkan, ya, 100% standarisasi jarang.
Ya. 100% standarisasi, diseragamkan, jarang. Tadi saya cerita Coca-Cola. Coca-Cola juga tidak 100% distandarkan. Kalau kita minum Coca-Cola di Indonesia, kita bandingkan dengan di luar negeri, ya, kita rasakan bahwa di Indonesia pertama-tama rasanya lebih manis, sedikit lebih manis.